Tetapi kalau dibilang misalnya Pak Jokowi benar gak kuliah di UGM, betul. Ya, itu. Wisuda juga? Wisuda juga iya, karena itu memang bareng sama saya. Pengumuman penerimaannya juga ada, gitu. Jadi gimana? Terus apa lagi yang diragukan kan, gitu. Media nggak ada duitnya. Karena kalau Pak Zainal Arifin yang sama Gambar dulu. jadi laris kan mas? Iya betul. Aku nggak ngerti apakah itu time use Roman apa enggak gitu loh. Kirim kalau Iya. kan harus Cuma dia kualitasnya bagus. cek semua baru bandingkan. Berarti kita bukan. Siapa ya yang dari yang itu loh mbak, ini ya itu. Kupang ya Pak ya? Ya komedian nih loh mbak. Ini HP-nya Vivo aja sudah bagus, pada tinggi kan. Iya. Oh itu memang Motorola dari dulu. Bagus betul. Gitu saya juga kalau misalnya diminta ya hanya bisanya ya meluruskan ya dari histori, dari sejarah. Apakah beliau betul ijazahnya asli atau tidak saya nggak ngerti. Karena ijazahnya yang mana saya nggak ngerti kan. Tetapi kalau dibilang misalnya Pak Jokowi benar gak kuliah di UGM, betul. Ya itu. Wisuda juga? Wisuda juga iya, karena itu memang bareng sama saya. Itu pengumuman penerimaannya juga ada, gitu. Jadi gimana? Terus apa lagi yang diragukan kan, gitu. Yang publik sering sebutkan Hari Mulyono mirip dengan Jokowi, bahkan di belakang fotonya bedanya itu jauh beda banget ya. Jokowi itu kurus, Hari Mulyono agak ya bersih. Kayak saya lah, gitu. Terus ya Hari Mulyono nggak pakai kacamata, Jokowi pakai kacamata. Beda jauh. Gitu. Aku mau ngomong itu gak enak. dia cenderung pendiam gitu Pak ya? Ya ada sih ngomong-ngomong gitu, tapi nggak seperti yang tidak terlalu aktif gitu Pak ya? Yang mana nih mas? Nomor ikut ya? Saya nggak ikut. Yang mana Pak Jokowi? Yang sama bapak, ini. yang sama bapak. Yang bareng sama bapak. Ini. Saya ini waktu ke Kerinci ini saya nggak ikut ini foto-foto waktu naik Gunung Kerinci itu. Ya. Karena kalau saya kan libur ya sih. Nah ini waktu penerimaan mahasiswa baru. Okay. Pak Jokowi yang mana Pak? Pak Jokowi ini. Aduh nggak jelas ini. Itu. Ini. Ini Pak Jokowi. Ini waktu pelepasan. Jadi setelah wisuda di universitas, kemudian kita pelepasan di fakultas. Ini Pak Jokowi. Nah, ini. Kalau hari itu hari Mulyono ada kok kelihatan di. Yang mana Pak? Yang di ini. Kalau ini saya. Ini. Pokoknya kalau saya kelihatannya yang paling ganteng deh. Yang mana Pak? Yang mana? Ini Pak Johan, ini saya. Ini ini baru Pak Jokowi. Ini Heru. Terus ini siapa ya ini? Itu terus kemudian ini Wayan. Ini Rono Jiwo yang sempat viral juga kan, Rono Jiwo kan. Ini Sigit Sarjuning Tias, ini Nining Sri Isningsih namanya itu. Pak, lagi sekali Pak yang Jokowi Pak. Ini Pak Jokowi. Okay. Ini Pak Jokowi yang pakai kacamata ya. Ini Pak Jokowi. Ini saya. Nah, jadi kalau terus ini Mbak Evi, ini Mbak Naning, ini Mbak Nining, ini Rono Jiwo. 8 orang aja perempuan Pak ya? 8 orang. Nah,
dari. Kalau Pak Hari? Itu Heri Mulyono, tapi saya yang mana ya? Heri Mulyono itu aku juga sudah lupa itu. Kemudian ini waktu pelepasan di fakultas. Nah ini yang punya foto-foto ini itu Samiruddin Barori tahu. Jadi itu dia kemarin itu difoto ulang, di share gitu kan ini. Nah ini waktu di istana. Oh iya, ketemu Pak ya? Saya di istana. Nah ini waktu Tambora Menyapa Dunia dia datang kan. Nah saya sambut di bandara. Itu deh foto-foto saya. Nah, kalau ini. Jadi apa yang diragukan? Kalau dari sejarah loh ya. Masalah skripsinya karena saya menganggap saya itu silvikultur, jadi saya mengambilnya itu masalah penanaman di hutan gitu ya. Nah, kalau Pak Jokowi kan masalah pemanfaatan kayunya, pola pemanfaatan kayu, konsumsi kayu apa pemanfaatan kayu lah itu. Jadi mereka merasa bahwa oh ini jurusan saya sebenarnya ini. Nah, tetapi kalau secara akademiknya nggak ada jurusan itu. Sehingga kalau di dalam ijazah jurusan itu dicoret, nggak ada jurusannya. Ya, kalau dibilang sarjana apa, sarjana kehutanan gitu. Jurusan apa nggak ada gitu. Itu ya. Jadi memang saya kuliah bareng sama Pak Jokowi dari tahun 80 sampai 85. Nah di tahun pertama, tahun kedua itu kan banyak kita mengambil mata kuliah wajib. Misalnya yang ini mata kuliah dasar kan, kita mengambil agama, udah jelas ya. Kemudian mengambil fisika, MKDU. Ya, yang itu pokoknya udah gitu. Itu kita kuliahnya bareng, ya, bareng semua. Nah, terus kemudian dan mata kuliah itu kan ada banyak bersyarat, ya. Misalnya untuk mengambil statistik 1 kita harus mengambil matematika dulu, gitu. Nah, kemudian statistik 2 kita harus lulus statistik 1 kan gitu terus gitu kan. Nah, disitulah kemudian kita mulai berbeda-beda karena ada yang pinter banget sehingga dia lancar, ada yang mau ngambil statistik tapi matematikanya belum lulus gitu. Nah, karena pada saat zaman saya kuliah namanya mata kuliah yang itu sulit betul semua, gitu. Pak, ya? Iya, Kalkulus ada fisika, ada biologi, ada yang model dasar itu kan. Ini jadi itu sulit semua. Nah, terus habis itu yang siapa yang cepat ya lancar ya cepat. Nah, kemudian yang membedakan saya sama Pak Jokowi itu penjurusannya. Pak Jokowi banyak mengambil pada pemanfaatan kayu, ya, teknologi kayunya. Kalau saya mengambil ke silvikulturnya, budidaya tanaman hutan. Nah, kemudian lulus wisuda bareng yaitu 19 November 85 ya itu. Nah, menyangkut ijazah sekarang. Bagaimana ijazahnya kok begini? Ya kami nggak ngerti. Kan kita ini kan mahasiswa ya. Jadi kita mahasiswa kalau kita begitu wisuda kan dikasih ijazah. Nah, ijazahnya ya seperti ini nih. Nggak bisa kita protes dulu. Ini kok sudah time news roman ya nggak bisa kita kan. Kita memang terimanya ya begini itu. Dia itu kalau nggak salah nih dulu aktivis di Samanta, Pak Bupati kan sudah jadi. Ya, dia itu. Nah, dia itu jadi staf khusus. Nah, karena dia jadi staf khusus, saya jadi kepala dinas perindustrian. Jadi intens kita itu kan ngobrol. Akhirnya suatu saat itu saya pernah bercerita ke dia bahwa presiden itu teman saya waktu kuliah gitu. Nah, kemarin itu tiba-tiba tanggal 1 April itu ya. Itu dia hubungi saya malam-malam itu. Menghubungi saya, dia minta
foto ijazah saya, foto wisuda, foto terakhir saya dengan Pak Jokowi gitu kan, itu terus tak kirimi, harus dia nulis di X gitu kan, di Twitter. Di Twitter. Itu yang jadi rame gitu loh, itu rame. Kemudian tanggal 15 itu saya kan diundang ke UGM tanggal 15 April itu, karena waktu itu kan ada TPUA ya, itu apa namanya, tim pembela ulama dan aktivis ya, gitu. Nah di sana ketemulah sama Pak Rismo, ketemu Dr. Diva sama Roy Suryo di sana itu. Yang lain-lain sebenarnya nggak masuk, ya, yang masuk di ruangan itu. Sebenarnya mereka itu dikasih jatah itu 5, tapi yang 2 itu nggak datang. Antara lain Pak Egi Sujana itu. Nah sudah di situ diskusi, kemudian kita keluar ada demo. Kemudian pas kita masuk ke ruangan dekan, ternyata ya beberapa teman itu yang ada tinggal di sekitar sana itu dimintai keterangan oleh polisi dari Barreskrim. Nah, karena waktu itu kan ada laporan dari ke Metro ya, Polda Metro itu. Kemudian setelah itu gantian, sekarang kan Pak Jokowi yang lapor ya, itu juga teman-teman dimintai keterangan gitu. Nah jadi saya indeks sama si Sadi, terus ini kemudian sering sih kita bersapa tapi hanya via WA gitu. Ketemu sih jarang, tapi kalau ber WA itu tahun 1980 itu kan ada yang namanya proyek Perintis 1. Ada Perintis 1, Perintis 2, Perintis 3, Perintis 4 ya. Perintis 1 itu salah satunya UGM, Perintis 2 itu IPB. Kemudian kalau di Perintis 1 itu ada 10 kalau salah, 10 universitas besar. 2 itu IPB, 3 itu antara lain ya UNS, UNRAM juga termasuk gitu. Kalau Perintis 4 itu IKIP rata-rata, yang sekarang jadi Universitas Negeri Yogyakarta, jadi gitu kan itu. Nah di Perintis 1 itu ada 94 orang yang diterima di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, dari 94 orang itu yang daftar ulang, kan kalau itu kan kita dipanggil ya, diumumkan itu ada 94, kemudian yang daftar ulang itu ada 88 kalau salah, 88 orang. Nah 88 orang itu ada 80 orangnya laki-laki, 8 orangnya perempuan. Nah, dari yang 88 itu sekarang ini masih tersisa, kalau di dalam grup WA ya itu ada 67. Nah 67 itu tidak termasuk Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi memang kuliah tahun 80 itu ya. Kemudian KKN juga di Boyolali beliau KKN-nya. Kemudian nyusun skripsi tahun tanggal 19 November tahun 1985 itu memang beliau wisuda, dan kebetulan wisudanya juga bareng saya. Jadi saya sama Pak Jokowi itu saya bareng dari mulai masuk hingga wisuda. Bedanya di mana? Bedanya itu ada di jurusan. Nah, jadi jurusan itu kalau di UGM itu nggak ada jurusan ya, di Fakultas Kehutanan itu nggak ada jurusan. Kita mengaku sebagai jurusan itu karena mata kuliahnya. Jadi mata kuliahnya di Fakultas Kehutanan UGM itu ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Jadi kalau Pak Jokowi memilihnya yang teknologi kayu, berarti dia milih mata kuliah di pilihannya itu pasti yang isinya itu adalah masalah teknologi kayu, yang ukur-ukur misalnya kekuatan kayu gitu kan, gitu. Terus membentuk kayu ini jadi sortimen apa gitu, jadi apa ya gitu. Nah, kalau di dalam skripsinya itu kan kita kan ada percetakan. Nah, kita itu ngumpulin itu sebenarnya 5 ya. Nah, kemudian dari 5 skripsi itu diserahkan itu 4, tapi biasanya yang asli itu yang kita pegang. Nah yang asli itu biasanya ada tanda tangan semua, lengkap ya. Ya itu. Nah yang 4 ini diserahkan itu ya untuk
pembimbing, penguji, kemudian untuk perpustakaan gitu kan. Pembimbing, pengujinya itu kan penguji dan pembimbing itu kan ada 3 kan itu. Nah, kemudian kalau setelah itu di lembar pengesahannya ataupun di covernya kenapa pakai News Time Roman gitu. Nah, kita kan dipercetakan. Ya percetakannya, dan kemarin waktu saya ke Jogja itu tanggal 15 April itu ya, kita ngelihat skripsinya teman-teman rata-rata dicetak di perdana, percetakan perdana gitu. Itu di Jalan Kaliurang dekat-dekat arsitek lah pada waktu itu, arsitek yang pada waktu itu sekarang jadi MF itu. Nah di situ itu rata-rata di perdana, dan memang sudah covernya ya sama semua, bentuknya seperti itu. Dan kalau di kehutanan kan sampai ke warnanya itu harus ditentukan kan, warnanya hijau, hurufnya emas, kuning gitu. Jadi bentuknya juga seperti itu, ya sudah. Kita nggak ngerti juga itu New Time Roman apa enggak. Tapi kalau isinya ketikan semua, nah kita kan nggak belum ada komputer lah zaman itu ya. Masih pakai mesin ketik. Masih mesin ketik, nggak kayak sekarang. Jadi kalau misalnya kita konsultasi kemudian dicoret ya, Ulang lagi tuh. waduh itu kita ngetik setengah mati lagi itu. Kalau coretnya sedikit gitu masih kita tipek gitu. Iya. Nah sekarang itu yang menjadi persoalan itu adalah kalau misalnya ditanyain kalau begitu ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau tidak ya. Nah kalau dibuktikan dari nilai sejarah, ini historis Pak ya. Kalau dari sejarah itu ya, kalau saya bisa menyatakan asli. Kalau dari historis, kenapa saya bilang gitu? Karena saya betul-betul menyaksikan dan berbarengan dengan Pak Jokowi itu untuk pada waktu kuliah sampai lulus. Nah, Kalau ngobrol-ngobrol gitu seperti mahasiswa kebanyakan. kalau ngobrol-ngobrol ya kita itu seringkali dulu kalau zaman itu ya ngobrolnya itu ya ketawa-ketawa gitulah gitu. Biasa apalagi di kehutanan ya. Kita seringkali ngobrolnya kalau nggak di kantin fakultas, di tempat parkir motor-motor itu loh. Kita duduk di motornya siapa ngobrol ketawa-ketawa gitu. Nah, itulah tempat ini. Tapi kalau dibilang gimana keakrabannya, hampir semuanya kita itu akrab semua. Sampai sekarang gitu. Akrab. Jadi sampai sekarang pun kita tuh mau ada reuni lagi nih nanti nih bulan Juli kita rencana reuni di Jogja gitu. Pak Jokowi ikut grup itu Pak? Pak Jokowi sekarang ini nggak ikut grup. Kalau dulu sempat ikut grup. Ya dulunya ikut waktu awal-awal Sebelum jadi presiden? Enggak, waktu dia jadi DKI kalau salah sudah nggak ikut. Sudah sibuk ya Pak ya. Iya. Kalau dulu masih awalnya kalau salah masih BBM itu masih dia ikut. Masih di Solo masih gitu? Kami waktu skripsi, tapi beliau itu pembimbing kalau sekarang ini namanya dosen Bali apa pembimbing akademis ya, itu. Pembimbing akademis ya. Tapi kalau zaman saya namanya itu pembimbing KRS gitu. Jadi misalnya kayak tadi yang saya ceritain ya, misalnya gini, untuk bisa mengambil statistik 1 kita harus lulus matematika gitu kan. Nah itu yang bimbing itu kamu nanti ngambil dulu matematika, nanti terus ambil statistik 1, statistik 2 itu ya dari pembimbing KRS kalau kita namanya itu. Kartu rencana studi. Dan kalau kartu rencana studi ini kan didasarkan pada indeks prestasi semester lalu ya. Kita berapa gitu, misalnya 2,5, kita hanya dibolehkan ngambil maksimum itu berapa ya, 20 kalau salah, 20 SKS gitu kan. Ya, tadi itu diarahkan oleh pembimbing akademis. Kalau dulu sih namanya pembimbing KRS ya. Bukan pembimbing skripsi Pak yang Bukan, kalau pembimbing skripsinya Pak Jokowi itu Profesor Sumitro. Profesor Sumitro itu sebenarnya dia punya asisten. Nah, asistennya itu Pak Kasmujo itu. Asisten dosen itu Pak Kasmujo itu. Nah, jadi kemudian makanya kalau di skripsinya Pak Jokowi ya itu bimbingnya Pak Profesor Sumitro. Karena Pak Kasmujo sendiri dia ada pengakuannya kalau dia pada waktu itu masih belum mengajar. Kalau ngajar itu hanya harus didampingi dosen.
Nah, jadi nggak anu lah, belum karena pangkat ya, pangkat. Kalau dulu kan jadi dosen itu kan boleh S1, zaman saya itu boleh. Nah, terus kemudian tidak diperkenankan, makanya minimal S2 kan sekarang ini. Nah, itu Pak Kasubjo waktu itu masuknya itu masih S1, kemudian dia melanjut. Kalau di UGM kan dulu kan namanya bukan MSI tapi ini sarjana utama gitu kan namanya itu. Yang dianggap mirip oleh Jokowi kebanyakan orang itu. Nah, itu karena dari itu Bambang Tri itu yang dibilang enggak. Ada Hari Mulyono, ada Jokowi, ya itu memang seangkatan dan lulus bareng. Di fakultas yang sama. Fakultas yang sama. Itu dia teman saya juga. Nah, dalam itu kemudian Hari Mulyono itu menikah sama adiknya Jokowi kan, yang Mbak Ida itu kan. Kemudian Hari Mulyono meninggal sakit itu ya. Kemudian yang kemudian menikah sama yang dari ketua MK gitu. Oh ya. Oke, jadi dia memang dia satu angkatan, satu kelas. Gitu. Bareng-bareng lulus juga Pak ya. Bareng-bareng